adakah jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk cari duit. Tak ada udahnya bila kita bergila. Kalau kita santai tiba-tiba mati. Oke, ketemu lagi bersama saya Aris Monster di acara podcast pula bukan. Ngobrol-ngobrol santai ya. Kita tentang UMKM di Pontianak bersama Pak Edi. Ustadz Edi kan Pak Edi? Boleh, bebas. Bebas Apa aja? ya? Bang Edi, Ustadz Mas aja. Edi, boleh. Takut tulah pula. Nah, santai gitu. Oke Ustadz, Ya. jadi Ustadz Edi ini kita kenal sebagai Ketua UMKM Borneo Istimewa di Pontianak, komunitas UMKM ya. Nah, jadi kita ngobrol, apa sih, siapa beliau sebenarnya nih? Apa buat beliau di UMKM nih jadi ketua tuh? Awal berdirinya tuh UMKM Borneo Istimewa tuh kapan? Terus perjalanannya bagaimana? Kemudian lika-likunya, terus ngapain sih mau jadi ketua UMKM? Dapat duit kan enggak nih? Gitu. Jadi awal sejarah berdirinya dulu gimana Ustaz? Iya, UMKM Borneo Istimewa nih. Borneo Istimewa itu sebuah komunitas ya, sebuah komunitas kalau bahasa orang Pontianak bilang tempat berkumpulnya lah, tempat berkumpulnya, tempat begaduhnya para pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Ya. Kenapa di Kalimantan Barat? Karena para anggotanya itu terdiri dari para pelaku UMKM dari mulai Kota Pontianak sampai daerah Hulu, sampai ke Sintang, Putu Sibau, sampai ke Tapang semuanya ada. Dan kepesertaan mereka ini sifatnya sukarela. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban khusus mereka untuk bergabung di komunitas ini. Namanya juga komunitas ya, tempat orang kumpul. Awalnya lebih kepada kesadaran untuk kita mengembangkan usaha kita melalui kolaborasi. Jadi UMKM ini kan modalnya tipis istilahnya, kemudian gerak pemasarannya pun belum terlalu seperti perusahaan-perusahaan yang sudah go publik gitu ya, kemudian besar. Jadi mereka ini masih dalam skala usaha yang ultra mikro atau mikro. Ultra mikro tuh maksudnya giat usahanya masih dimulai dari rumah, pemasarannya masih terbatas di lingkungan sekitar gitu kan, belum dikenal di banyak tempat. Dari sisi kemasan pun masih sangat sederhana ya kan, produk-produknya pun banyak produk-produk yang dihasilkan dari hobi gitu, dari apa namanya kesukaan dia untuk menghasilkan sebuah barang. Jadi belum spesifik, belum fokus kepada usaha yang berorientasi profit seperti itu. Tanggal berdirinya udah berapa lama nih? Tanggalnya tanggal 19 Oktober 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, 3 tahun ya? 3 tahun, ya betul. Kira-kira ada berapa anggotanya nih? Anggotanya yang aktif itu ada sekitar 150, yang 150 terdata ya, yang terdata itu ada sekitar 190 orang pelaku UMKM. Dari bidang-bidang, biasanya kan UMKM ini orang tahunya kuliner gitu kan. Ada juga bidang dari bidang-bidang yang lain. Kita dari semua bidang ada ya, dari mulai produk sampai ke jasa tuh ada semua. Contohnya kita punya anggota yang jasanya hanya membuat artikel. Jadi dia punya usaha untuk menyediakan artikel untuk orang-orang yang buat website, blogger. Nah, itu ada dia. Hanya usaha untuk membuat artikel itu ada. Kemudian yang paling banyak memang para pelaku usaha di sektor kuliner. Kayak misalnya jajanan, makanan ya kan, kemudian catering. Nah, seperti itu yang paling banyak memang di Kalbar, memang jenis usahanya seperti itu. Berarti Kalbar dari Pontianak sampai Hulu sampai hilir lah ya? Gitu, sampai ke Ketapang lah gitu ya. Udah pernah ketemu langsung nggak? Kalau kita adakan namanya meet up setiap bulan itu ada yang rutin kita lakukan pertemuan komunitas gitu kan. Kemudian ada yang dalam skala yang lebih besar, biasanya kita buatkan seminar atau pertemuan kayak misalnya peringatan ulang tahun seperti itu, kita undang mereka dari seluruh daerah. Kemudian kalau misalnya kita jadi anggota UMKM Borneo Istimewa ini, apa aja yang kita dapatkan? Yang pertama, semua informasi dari stakeholder ya, dari pemerintah maupun dari swasta,
yang berhubungan dengan pelaku UMKM itu kita sebarkan di WhatsApp grup kita. Oh, ada grupnya, Ya, grup WhatsApp ya. kemudian kita juga informasikan lewat platform website kita dan Instagram gitu. Seperti itu. Dan benefitnya tadi dapat pelatihan, Dapat informasi, informasi, channel dapat ya, pelatihan, dapat channel bisnis, ya kan. Kemudian yang paling sering diikuti oleh pelaku UMKM itu ada program bantuan modal, kemudian ada bantuan dari untuk UMKM dari pemerintah, itu bisa kita informasikan lewat Borneo Istimewa. Oh, lewat Borneo Istimewa. Mantap sekali. Luar biasa. Kemudian banyak ibu-ibu ya kayaknya. Ya, memang di Indonesia ini kan udah dikenal ya. Kalau kita ingat Pilpres berapa tahun yang lalu nih, emak-emak nih memang favorit lah. Favorit. Jadi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ini memang didominasi oleh emak-emak atau ibu-ibu. Sementara bapak-bapaknya memang lebih banyak memilih menjadi pekerja swasta atau misalnya buruh seperti itu kan. Kalau mereka memang daya kreatifnya itu banyak di emak-emak. Oh. Kemudian Ustadz sendiri sebagai ketua, bagaimana perasaan itu menangani emak-emak? Ya. Pertama, yang dibutuhkan para pelaku UMKM ini kan sebenarnya adalah pasar ya, pasar dan pemasaran. Betul. Nah, biasanya para pelaku UMKM ini mereka lebih banyak fokus di sisi produksi. Jadi mereka hanya membuat buat produk sebanyak-banyaknya, seenak-enaknya, tapi mereka lupa dari sisi aspek pemasaran. Nah, saya membantu mereka dari sisi bagaimana mempromosikan produk mereka di media yang sekarang lagi trending, sepertinya media digital, medsos, atau melalui website, atau melalui platform yang lain seperti marketplace dan segala macam seperti itu. Susah nggak Ustadz menangani emak-emak? Susahnya karena mungkin mereka dari latar berbagai macam karakter ya. Iya. Ada yang orangnya sabar, ada yang orangnya emosian, ada yang orangnya tuh terlalu banyak menuntut gitu kan. Tapi kita kembali kepada kita lagi gitu kan. Karena intinya semua mereka ini punya kebutuhan yang sama. Ya, para pelaku UMKM ini kan ingin cari cuan. Nah, seberapa kecil pun kesempatan yang mereka bisa dapatkan melalui ketergabungan mereka di komunitas itu, mereka akan hadir di sana, akan ikut bersama kita. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Nah, ngomong-ngomongkan cuan nih, Ya. Ustadz sebagai ketua, ada dapat cuan nggak? Dan terus mengapa sih mau jadi ketua ini? Bikin-bikin ini kan cuan itu kan ibaratnya penting lah kita ya. Ya, betul. Tapi ini kalau sepenglihatan kita kan ketua UMKM ini nggak ada dapat apa-apa, istilah materi lah ya, secara materi, secara cuan gitu ya. Nah, itu mengapa Ustadz mau memilih menjadi ketua ini? Gitu? Apa untungnya, dapat apa sih gitu? Jadi saya memiliki konsep dalam berkomunitas. Intinya adalah ada manfaat yang bersifat finansial, ada yang bersifat non finansial. Kita bagi dua lah ya. Yang bersifat finansial itu yang tadi Bang Aris sampaikan, yang berhubungan dengan cuan gitu kan. Kita mana ada sih orang hidup tidak perlu cuan kan gitu kan, apalagi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi kita juga harus ingat ada aspek non finansial yang sebenarnya memiliki daya dukung positif untuk aspek finansial kita. Contohnya ketika kita membangun sebuah komunitas, itu kita sebenarnya tengah menciptakan pasar secara dunia maya. Kita menciptakan peluang-peluang cuan baru melalui keterlibatan banyak orang di satu kelompok. Kan dari misalnya katakan dari 150 ini tidak semuanya mereka fokus untuk produksi, fokus untuk memasarkan produk mereka. Mereka juga kadang-kadang membutuhkan pihak lain. Jadi misalnya mereka yang bergerak di bidang konsultan bisnis, kemudian mereka yang bergerak di bidang desain promosi segala macam. Nah, ini kan tempat yang baik gitu ya kalau komunitas pelaku usaha UMKM ini mendapatkan solusi. Nah, salah satunya kita bisa mendapatkan aspek finansial itu dari program-program kerjasama dan afiliasi dari pihak lain yang bisa kita pertemukan dengan para pelaku UMKM di grup kita. Kalau misi pribadi Ustadz? Misi pribadi sebenarnya tadi ya kembali ke aspek non finansial gitu kan.
kita harus punya usaha untuk sosial lah di dalam masyarakat. Amal itu ya? Amal jariah lah. Jadi amal ya. gitu Kalau ya? di dalam Oke. ilmu agama itu amal jariah. Ada yang bersifat menyumbang, ada bersifat muakab, zakat apa segala macam, itu kan dari bagian dari porsi penghasilan kita. Tapi ada juga yang bersifat ilmu gitu kan. Ilmu ini kan juga barang yang harus kita zakatkan, barang yang harus kita sumbangkan ke masyarakat, dan itu akan dipertanggungjawabkan buat orang Islam ya, bahwa sedekah ilmu itu sangat utama gitu. Luar biasa. Iya, ini luar biasa. Jadi selain sebagai ketua UMKM Borneo Istimewa juga saya manggilnya Ustadz. Nah, ada apa di balik Ustadz? Boleh cerita sedikit lah Ustadz? Ya, jadi tahun 2016 kurang lebih saya memutuskan untuk hijrah dari sebelumnya saya bekerja dari sektor profesional ya. Saya bekerja di sebuah lembaga keuangan syariah milik swasta, dan kemudian saya berpikir gitu, kalau saya tetap berada di sini, maka mungkin hanya segelintir orang lah yang bisa kita bantu atau kita tolong, kan? Terutama mereka dengan kondisi finansial yang sudah sangat lebih baik dibandingkan orang-orang yang kurang beruntung. Di sisi lain, banyak di masyarakat kita tuh orang-orang yang tidak beruntung, orang yang modalnya kecil, usahanya baru mulai gitu kan, ekonominya kembang kempis. Itu setiap hari kita lihat di mata kita, tapi kita seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tetap bertahan sebagai seorang profesional, maka kita akan dipenjara dengan waktu, dipenjara dengan target kerja gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seolah-olah kapasitas kita yang sebesar ini itu tidak bermanfaat untuk masyarakat. Padahal potensi kita besar Padahal potensi kita besar ya. Contoh tadi kita bekerja misalnya sebagai seorang bank, kita hanya mengurusi nasabah gitu. Kita hanya mengurusi mereka para pelaku usaha yang sisi finansialnya itu udah baik, udah bagus. Sementara mereka yang kaum marginal, yang orang-orang pengusaha kecil, ultra mikro dan mikro ini masih sangat banyak di sekitar kita dan tidak bisa terbantu. Nah, dari kesadaran itulah saya berpikir saya harus keluar dari zona aman, ke zona nyaman saya gitu kan. Saya punya ilmu, saya punya kapasitas, saya punya kemampuan untuk bisa membantu mereka walaupun tidak sebesar yang mereka harapkan. Tapi dari apa yang ada pada diri saya itu saya bisa dharma baktikan untuk masyarakat kita sekitar gitu kan, terutama tadi kaum marginal. Nah, itu keterpanggilan yang seperti itu. Karena saya pikir kalau tidak dimulai dari saat ini, kapan lagi? Gitu kan. Kapan lagi kita berbuat untuk masyarakat kita? Dan itu tidak perlu untuk mengorbankan sisi kebutuhan pribadi kita. Artinya kita tetap bisa seiring sejalan, baik itu membantu masyarakat kita dan juga mendorong kehidupan ekonomi kita untuk lebih maju. Mantap. Begitu. Kemudian 2000 berapa tadi? 2016. 2016 ya. Hijrah saja. Udah. Hijrahnya tuh ke apa, arah mana gitu Ustaz? Ya. Maksudnya kan banyak nih majelis-majelis nih yang Pontianak nih. Nah, kira-kira Ustaz tuh masuknya di sektor mana nih? Ya. Nah, gitu. Jadi ketika hijrah kita kan inginnya melakukan perbaikan ya. Perbaikan baik itu dari sisi pribadi maupun hubungan kita sosial masyarakat. Saya pikir tidak layak dikatakan hijrah kalau kita tidak membekali diri gitu. Nah, artinya bekal itu ngambil bekal. bekalnya itu Artinya artinya ngambil bekal. jangan sampai kita mau mencapai suatu tujuan tapi kita tidak tahu jalannya kemana. Ya. Gitu kan. Jalannya ini harus jelas. Nah, ketika kita resign, memutuskan untuk hijrah, lalu kita berpikir kita harus membekali diri nih dan mencari sebuah tempat atau wadah yang selaras dan sejalan dengan tujuan itu tadi. Dari jalan aja. Nah, untuk berubah. Kita dari kecil sudah belajar tentang syariat Islam. Ya, dari kebetulan karena kita lahir dari orang tua Muslim, nah kita pasti dari kecil udah diajarkan tuh ngaji, sholat, puasa, zakat, sedekah segala macam. Kita udah tahu basic. Kemudian kemana sebenarnya tujuan kita kan? Maka dari situ kita mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Lalu kita menemukan, dan saya menemukan ada satu tempat yang layak untuk bisa belajar itu semua. Itu di wadah yang namanya Majelis Zikir Nur Al-Mu'min. Majelis Zikir. Kenapa di Majelis Zikir Al-Mu'min? Karena di sana saya menemukan
suatu metode atau cara kita untuk mencapai tujuan kita. Kehidupan kita ini sampai kemana tuh saya ketemu di sini. Oh, dapat di situ. Ya? Dapat di sini. Dari 2016 itu? 2016 sebelumnya udah mulai bergabung, tapi karena pekerjaan dan kesibukan kita nggak fokus kan. Nah setelah 2016 itu saya lebih fokus untuk membantu diri saya. Kalau mau terjun ke masyarakat dan sekaligus menjalankan misi sosial saya harus juga belajar tentang bagaimana berdakwah. Oh, dunia dapat, akhirnya dapat. Mantap, luar biasa. Sisi lain, Ustadz Edi Suprianto, Ketua UMKM Borneo Istimewa. Jadi awalnya mendirikan UMKM ya, dengan tujuan ibadah lah ya pasti ya, ya intinya. Pastilah. Gitu, amal ibadah ya, amal jariah kan. Kita kan sering membaca lah ya. Kalau kita orang Islam kita sering membaca sejarah kehidupan Rasulullah dari mulai kecil sampai akhir hayat beliau. Dan kalau kita melihat aktivitas baginda Rasulullah itu kan lebih banyak ke berniaga. Di dalamnya banyak diceritakan tentang bagaimana perdagangan kaum marginal, orang-orang yang tersingkirkan gitu kan karena ekonomi yang lemah. Dan kita berpikir kalau Rasulullah saja mau membantu masyarakat ekonomi lemah, kenapa kita sebagai pengikutnya tidak mengikut daripada apa yang menjadi bimbingan beliau ini. Nah makanya saya perlu terjun rasanya untuk berbagi lah gitu dengan para pelaku usaha mikro dan menengah di UMKM Borneo Istimewa. Itu lembaga yang saya buat sendiri. Kemudian orang tahunya kan, wah ketua nih enak. Sakitnya ada nggak sakit susah-susahnya? Suka dukanya tetap ada. Dukanya mungkin dari sisi kadang-kadang karena anggota kita ini ramai gitu kan. Dan kebutuhan mereka berbeda-beda, kadang pada suatu waktu kita harus memenuhi kebutuhan beberapa orang sekaligus yang berbeda-beda itu tadi. Kalau misalnya kita tidak mengikuti apa yang menjadi harapan dan kemauan mereka bisa aja meraju. Mereka bisa meraju, marah, merasa tidak didulikan gitu kan. Nah itu kemudian mereka memilih untuk keluar dari organisasi dan grup kita gitu kan. Tapi saya pikir itu sebuah perjalanan lah ya, artinya suka duka itu wajar gitu. Bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Capek nggak Ustaz? Kata orang tuh kalau kita mau berhenti capek ya mungkin itu udah terakhir hidup gitu. Jadi di dunia itu memang tempat capek, jadi capek itu nikmatin aja gitu. Berarti kalau kita masih merasa capek nih kita masih membutuhkan kehidupan. Ya kalau kita merasa happy ya lah, ya sudahlah gitu kan, berarti kehidupan tuh berakhir sampai di situ. Kemudian harapannya Ustaz untuk UMKM Borneo Istimewa ini apa gitu? Ya, komunitas Borneo Istimewa ini kan tadi saya katakan ini berdiri berdasarkan sukarelanya anggota gitu. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada iuran, tidak ada aturan-aturan yang mengikat gitu kan. Jadi semua itu bebas saja bergabung di organisasi ini tanpa ada paksaan, tanpa ada beban. Nah harapannya organisasi ini terus besar, menjamah daerah-daerah yang terpencil gitu kan, menjamah para pelaku usaha yang jauh berada di pelosok-pelosok Kalimantan Barat. Harapannya mereka terus bisa diperkenalkan dan membantu kemajuan usaha mereka untuk lebih baik lagi di waktu mendatang. Dan organisasi ini nanti ke depan kita inginnya ini diwariskan ke mereka-mereka yang punya passion untuk membantu para pelaku UMKM untuk maju gitu. Jadi mungkin tidak selamanya seterusnya saya pegang gitu, karena akan kita wariskan. Ya, ada regenerasi. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Pemirsa. Luar biasa sekali sosok Ustadz Edi. Saya panggilnya Ustadz ya lah. Soalnya nanti takut ulah kalau panggil Mas Pak Edi itu nggak biasa. Lidah saya biasa panggilnya Ustadz Edi. Sosok Ustadz Edi yang sebagai UMKM Borneo Istimewa, kemudian di sisi lainnya beliau sebagai Ustadz di Majelis Zikir, Majelis Taklim dan Zikir Nur Al-Mu'min ya. Itu bisa kita simak, mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari beliau. Mungkin yang terakhir, quotes atau kata-kata buat kaum rebahan anak muda zaman sekarang Ustaz. Ya. Pesan saya untuk para pelaku usaha, terutama anak-anak muda di zaman sekarang, isilah
waktu kita, jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna di masa depan. Jadi inilah waktu kita untuk belajar sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang apa yang mau kita kerjakan di masa depan. Apakah kita sebagai pelaku usaha ataukah kita sebagai profesional. Isi waktunya sejak dini dan nanti bisa kita manfaatkan di masa mendatang, di mana semua tuntutan-tuntutan kehidupan kita itu membutuhkan ilmu yang sudah kita miliki sejak sekarang. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak nih Ustaz. Udah bersedia untuk saya wawancara singkat, ngobrol-ngobrol santai, tanya-tanya. Terima kasih banyak. Kemudian tadi pesan-pesan beliau dicatat ya, ambil buku, catat, disobek, tempel di kamar, mau tidur baca itu. Oh, siapa tahu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Buat pemirsa Bang Aris ya. Bang Aris. Apa sih panggilannya, ini video pertama soalnya. Jadi Bang Aris. Masih meraba-raba nih. Boleh sih diceritakan Pak, boleh nggak? Ini kalau ini video pertama boleh kan dia? Boleh ya. Jadi tetap standby, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel YouTube Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.